Ya, selamat pagi, Madam Mona dan teman-teman semua. Pada hari ini kita akan melakukan presentasi tentang feminist stylistic, yaitu analisis wacana kritis berdasarkan teori dari Sarah Mills yang membahas tentang gender, kelas, dan kesantunan. Saya, Denny Nugroho, dan rekan saya Alia Malida yang akan membawakan presentasi pada hari ini. Kita perkenalan dengan Sarah Mills. Sarah Mills adalah Profesor Emeritus dalam linguistik di Universitas Sheffield Hallam, Inggris. Minatnya ialah perbandingan bentuk ekspresi linguistik dalam bahasa yang berbeda, dan kajian utamanya adalah kesantunan. Dan area kerja yang lain itu berupa feminisme. Dia lahir pada 30 Januari 1954. Pada slide ketiga terpampang karya-karya Sarah Mills. Yang pertama, buku tentang feminist stylistic itu pada tahun 1995. Yang kedua, Language, Gender and Feminism itu pada tahun 2011, dan Language and Sexism itu tahun 2008. Pendahuluan ini berkaitan dengan menganalisis berbagai aspek terkait dengan kelas dalam konteks bahasaan. Artikel membahas bagaimana kelas telah dipertimbangkan dalam lingkup linguistik dan bagaimana stereotip kelas dapat mempengaruhi perilaku linguistik dan interaksi. Artikel ini juga membahas hubungan antara kelas, ras, dan gender dalam konteks bahasa. Nanti akan kita lihat lebih dalam. Penulis juga membahas istilah-istilah yang berhubungan dengan kesopanan seperti etiket dan sopan santun, dan menyajikan argumen bahwa kelas dan asosiasi gender memainkan peran penting dalam membentuk penilaian kesopanan. Penulis memperingatkan bahwa analisis harus menghindari pengaruh asumsi mereka tentang kelas dan gender dalam analisis mereka dan membuat premis-premis mereka jelas. Artikel ini juga menunjukkan bahwa menganalisis kelas dalam konteks bahasa dan komunikasi tidaklah gampang dan perlu dielaborasi dengan pemahaman yang matang tentang kompleksitas seluruh unsur yang berperan di dalamnya. Kita lanjut ke slide keempat. Slide kelima, mohon maaf. Tentang kelas dan analisis linguistik. Nah, kelas ini berkaitan dengan, ini memang sulit didefinisikan karena tingkatnya mobilitas dan homogensi masyarakat. Analisis kelas itu menjadi sulit karena kelas itu mempengaruhi produksi dan interpretasi ucapan. Jadi produksi tuturan dan interpretasi ucapan itu bisa berbeda. Nah, analisis percakapan dan analisis wacana kritis juga memperlakukan kelas itu sebagai variabel dalam interaksi bahasa. Ahli teori CDA seperti Norman Fairclough melihat kelas sebagai variabel yang memiliki dampak menentukan pada bahasa dan cara diucapkan. Sementara itu, ahli teori analisis percakapan seperti Immanuel Schekhoff melihat kelas hanya dapat dianggap signifikan dalam interaksi jika peserta mengorientasikannya dan membuatnya menonjol dalam ketentuan interaksi. Kita lihat slide yang ke-6. Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas dan menganalisis kelas dalam lingkup linguistik dan menunjukkan bahwa peneliti perlu menemukan pendekatan yang sesuai, yang tidak menganggap adanya efek yang pasti dari kelas terhadap pengungkapan bahasa. Kita masuk ke stereotip kelas, ras, dan gender. Nah, stereotip ini adalah pandangan yang bersifat umum dan seringkali tidak mencerminkan keragaman individu dalam suatu kelompok. Jadi ini berkaitan dengan pelabelan atau bagaimana kita mencap suatu kelompok. Stereotip kelas, ras, dan gender dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian kita terhadap perilaku linguistik seseorang, termasuk tingkat kesopanan. Namun penting untuk tidak menggeneralisasi atau mencap semua orang dalam kelompok tersebut memiliki perilaku yang sama. Jadi meskipun dalam satu kelompok yang sama, itu kadang bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dan jangan mengeneralisasi. Sebaiknya penting untuk mengakui bahwa perilaku
Perilaku dan kesopanan dapat bervariasi secara signifikan, baik antara individu dalam kelompok maupun antara kelompok yang lain. Selain itu perlu diingat bahwa stereotip cenderung tidak akurat dan tidak adil. Penting untuk secara kritis mempertanyakan, mengevaluasi, dan melawan stereotip yang bisa merugikan atau mempersempit pandangan kita terhadap suatu kelompok. Nah, gagasan Bourdieu tentang habitus dapat membantu memahami bahwa perilaku telah dipengaruhi oleh konteks sosial dan kekuasaan, tetapi tetap menjadi tanggung jawab kita untuk tidak membentuk dan mempertahankan stereotip yang tidak adil. Untuk memahami kompleksitas dan konsep kesantunan, variabilitas, dan resistensi terhadap norma-norma kesopanan, penting untuk melibatkan perspektif dan pengalaman berbagai kelompok dalam penelitian dan diskusi mengenai masalah. Mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan individu dan konteks budaya akan membantu menghindari generalisasi yang mencolok dan mempromosikan penghormatan dan inklusi. Jadi di sini penting untuk melihat perspektif individu, karena setiap individu meskipun dalam kelompok yang sama dapat mempunyai pandangan yang berbeda. Lalu kita masuk bagian kelas, ras, dan ketidaksopanan. Gender, kelas, dan ras biasanya tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam analisis kesantunan dan ketidaksantunan. Ada anggapan stereotip bahwa orang kelas menengah kulit putih, kelas pekerja, lebih sopan daripada kelas menengah ke bawah. Stereotip ini muncul dalam representasi orang kelas pekerja yang cenderung menekankan keterus terang dan kenyaringan dalam bahasa mereka. Jadi orang pekerja ini terus terang dalam menjalin kebahasaan dengan interaksi dengan orang lain. Terus kesopanan seringkali dikaitkan dengan kelas atas dan kelas bawah. Oleh karena itu tidak heran jika pekerja dan orang kulit hitam kadang dijadikan sebagai tidak sopan. Ada juga stereotip yang mirip terkait dengan perilaku kelas pekerja, terutama dalam hal keterus-terangan, umpatan, dan kenyaringan. Kenyaringan di sini berarti berbicara tentang bagaimana orang itu berkata jujur, atau dalam bahasa Jawanya itu blak-blakan. Namun perlu diingat bahwa stereotip ini hanya mencerminkan pandangan umum dan tidak dapat digeneralisasikan pada setiap individu dari kelompok tertentu. Nah, penting untuk memahami bahwa perilaku linguistik dan norma kesopanan dapat beragam di antara individu dan tergantung pada konteks sosial dan budaya. Jadi budaya seseorang itu juga mempengaruhi. Oleh karena itu tidak ada satu norma kesopanan yang berlaku untuk semua individu dalam kelompok kelas pekerja atau individu kulit hitam. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alia Malida. Slide 12. Gender, kelas, dan kesopanan. Dalam stereotip gender, kesopanan dan ketidaksopanan memiliki makna yang berbeda tergantung pada kelompok perempuan yang sedang diperbincangkan. Melalui perilaku yang dianggap tidak sopan dalam suatu komunitas linguistik maupun berbahasa, mungkin diterima dalam komunitas lain, terutama di kelas pekerja. Namun, perempuan kelas menengah, terutama perempuan kulit putih parubaya, cenderung menilai perilaku ini sebagai perilaku yang menyimpang. Lalu dalam stereotip umum, kesopanan lebih sering terkait dengan perilaku perempuan kelas menengah. Hal ini mungkin terjadi karena kesopanan dianggap sebagai tanda peradaban yang mengurangi agresi dalam hubungan interpersonal dan seringkali diasosiasikan dengan feminitas. Di sisi lain juga pada maskulinitas sering dikaitkan dengan keterus-terangan dan agresi. Nah, hubungan antar gender dan kelas dalam hal kesopanan ini menghasilkan kekhawatiran tentang pemisahan atau perbedaan kelas dan pencampuran gender itu sendiri. Perilaku yang dianggap benar bagi perempuan dalam konteks kesopanan juga seringkali mendapatkan pandangan yang lebih formal.
Nah, di sisi lain, perilaku yang dianggap tidak sopan seperti perilaku yang dianggap vulgar, umum, atau tidak pantas sering diidentifikasi dengan kelas pekerja. Slide 13. Bahasa perempuan seringkali dianggap menunjukkan ketidakberdayaan dan kesopanan negatif terhadap orang lain melalui penggunaan kata-kata yang dianggap berlebihan. Kesopanan positif seringkali dikaitkan dengan perilaku ramah terhadap orang lain. Sebagai contoh, perilaku dari pelayan sering dikaitkan dengan kesopanan positif. Perilaku ini juga dikaitkan dengan kesantunan linguistik atau kesantunan berbahasa perempuan secara umum, yang mana dalam kesimpulannya kesopanan dan ketidaksopanan itu memiliki makna yang berbeda tergantung pada stereotip gender dan kelas, yang mana kesopanan lebih sering dikaitkan dengan perilaku perempuan kelas menengah, sedangkan ketidaksopanan itu sering dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas dalam kelas pekerja. Lalu kesopanan juga sering dikaitkan dengan sikap sopan santun yang dikaitkan dengan ketidakberdayaan dan stereotip feminitas itu. Nah, perempuan kelas menengah kulit putih itu cenderung memberikan perhatian lebih terhadap kesopanan dalam hubungan sehari-hari mereka dengan orang lain. Slide 14. Etiket sendiri itu adalah sekumpulan aturan dan panduan tentang perilaku yang dianggap pantas atau sopan dalam berbagai situasi sosial. Etiket melibatkan penggunaan bahasa gestur dan tindakan yang diharapkan dari individu dalam interaksi sosial. Yang mana dalam KBBI etiket itu memiliki arti tata cara atau adat sopan santun dan sebagainya dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antar sesama manusia. Nah, dalam konteks perbedaan perilaku linguistik atau perbedaan perilaku berbahasa U dan non-U itu adalah upper dari tingkat kelas atas dan non-U itu adalah non-upper yang tingkat tidak dari atas atau dari bawah. Tidak ada salah satu perilaku yang dapat dikategorikan sebagai benar atau salah. Nah, dari perbedaan semacam ini juga biasanya mewakili perbedaan dalam latar belakang sosial, budaya, atau pendidikan individu. Stereotip mengenai perilaku tertentu dalam etiket seperti penggunaan kata tolong dan terima kasih dapat bervariasi dan diasosiasikan oleh individu berdasarkan latar belakang mereka. Etiket juga memainkan peran dalam membedakan dan memisahkan kelompok sosial seperti kelas pekerja dan kelas menengah, yang mana aturan dan panduan perilaku yang berbeda dapat memberikan cara bagi individu untuk membedakan diri mereka dari kelompok lain. Namun, dengan perubahan sosial dan mobilitas yang meningkat, panduan perilaku yang dianggap tepat mungkin hanya diperlakukan dalam situasi tertentu di mana aturan formal itu masih berlaku. Begitu pula upaya untuk menegaskan perbedaan kelas melalui etiket dapat bervariasi dari waktu ke waktu, seperti itu. Lalu slide 15. Selanjutnya, pandangan tentang perilaku yang pantas atau dianggap sopan dapat berubah, terutama dalam konteks acara formal. Pendekatan yang stabil terhadap etiket harus dianggap sebagai upaya oleh
oleh kelompok dominan untuk mempertahankan batasan-batasan kelas mereka. Melalui penggunaan kata-kata dan istilah tersebut yang berbeda dalam etiket, seperti istilah untuk makan, ruangan di rumah, atau perabotan dapat membedakan antara kelas menengah dan kelas pekerja itu sendiri. Meskipun etiket saat ini mungkin kurang umum pada kita, namun gagasan tentang perbedaan dalam perilaku U atau upper dari kelas atas dan non-U dari kelas menengah atau menengah ke bawah mungkin masih dapat berlaku dalam beberapa budaya yang saat ini. Lalu juga penting untuk diingat bahwa etiket bukanlah aturan baku, tetapi lebih merupakan panduan tentang perilaku sopan dalam konteks sosial tertentu. Pandangan tentang perilaku yang dianggap pantas dan sopan juga dapat beragam, dan perubahan sosial dapat mempengaruhi pandangan-pandangan ini. Slide 16, kesantunan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu kesantunan. Kesantunan sendiri itu adalah sebuah bentuk perilaku yang sering dikaitkan dengan konvensi sosial yang melibatkan tindakan-tindakan seperti membuka pintu untuk orang lain, membantu dengan hal-hal seperti memberikan mantel, atau memberikan tempat di transportasi umum untuk para priority. Namun, definisi dan persepsi mengenai kesopanan dapat bervariasi tergantung pada budaya, latar belakang, dan pandangan individu itu sendiri. Yang mana dalam konteks saat ini, definisi dan praktek kesopanan juga telah mengalami pergeseran. Beberapa tindakan kesopanan yang dulu dianggap sebagai standar umum, seperti membuka pintu untuk wanita, sekarang dapat menjadi topik perdebatan karena hal itu dianggap merendahkan atau menunjukkan ketidaksetaraan gender untuk beberapa pandangan lain. Seperti itu. Untuk pandangan ini mencerminkan perubahan sosial dan perkembangan kesadaran akan hak-hak dan kesetaraan gender. Lalu, penting untuk diingat juga bahwa kesopanan adalah sesuatu yang bervariasi, kesopanan atau kesantunan adalah sesuatu yang bervariasi dan dapat tergantung pada konteks sosial dan budaya itu sendiri. Definisi dan praktek kesopanan perlu diadaptasi agar sesuai dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai kesetaraan gender yang lebih inklusif. Slide 17. Selanjutnya, kesantunan sebagai sebuah penilaian. Yang mana dalam konteks penelitian kesantunan sendiri itu perlu disadari juga bahwa kesantunan melibatkan penilaian terhadap perilaku orang lain. Stereotip gender dan kelas juga dapat mempengaruhi penilaian terhadap perilaku berbahasa itu sendiri. Dan perilaku yang dianggap tidak sopan atau tidak santun sering memiliki fungsi sosial terkait dengan klasifikasi sosial dan stereotip perilaku yang sesuai dengan kelas. Yang mana penilaian kesopanan dan ketidaksopanan ini dapat terkait dengan pandangan normatif tentang kelas sosial itu. Nah, dalam rangka memahami kesantunan perlu mempertimbangkan berbagai posisi, kelas, dan ras, serta bagaimana interaksi antara mereka dapat mempengaruhi penilaian dan perilaku. Dengan demikian, kesopanan tidak hanya terkait dengan interaksi antar kelas pekerja dan kelas menengah, tetapi juga interaksi internal dalam kelompok kelas tersebut. Slide 19. Untuk selanjutnya yaitu contoh analisis. Contoh analisis yang digunakan adalah iklan kampanye kesetaraan gender kecap ABC edisi Suami Sejati Hargai Istri yang berjudul
Kecap ABC bantu suami sejati hargai istri. Yang mana pada iklan tersebut dirilis pada tanggal 14 November 2019 pada laman YouTube resmi Kecap ABC. Dengan durasi 1 menit 47 detik. Oke, langsung saja kita simak bersama-sama terlebih dahulu pada tayangan berikut. Kok lama banget sih? Pria yang dulu janji sama aku akan jadi pasangan setara buatku. Kamu ingat gak sama pria ini? Selama ini, semua aku kerjakan sendiri. Jangankan bantu. Peduli sama aku aja kamu enggak. Ayo Kak. Bertahun-tahun kamu yang lakukan sendiri. Aku gak pernah hargai kamu, apalagi bantu kamu. Maukah kamu berikan aku kesempatan kedua? Terima kasih Kecap ABC. Dengan perasan pertama kedelai pilihan, membuat masakan lebih kaya rasa siapapun yang masak. Kecap ABC, suami sejati masak. Baik, setelah menyimak tayangan barusan, yang mana akan dikaji lebih dalam bagaimana sih penggambaran yang lebih luas terhadap pesan feminisme yang terdapat pada iklan tersebut. Untuk analisis yang ditemukan yaitu terdapat gender, kelas, dan kesopanan. Yang mana pada tuturan sang suami yang mengatakan kok lama banget sih, seperti itu, dalam konteks menunggu istri yang sedang menyiapkan makanan. Melalui ungkapan itu dapat mencerminkan bahwa stereotip gender tradisional atau yang disebut yang sudah menjadi tradisi yang melekat, yang mana menempatkan perempuan itu dalam konteks memasak dan merawat keluarga. Hal ini mengidentifikasikan bahwa ada harapan bahwa istri itu seharusnya bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan. Nah, citra ini juga ditanamkan pada perempuan bahwa tugas perempuan juga adalah menjalankan peran domestik itu, sementara laki-laki melaksanakan peran publik dan tidak mengikut campuri urusan domestik itu atau urusan dalam rumah itu sendiri. Nah, lalu jika dibalik, jika suami itu bisa memasak, hal ini bisa diartikan bahwa sebagai pergeseran antara peran tradisi gender tersebut itu. Namun, pertanyaannya yang muncul kemudian adalah mengapa suami tidak ikut membantu atau membantu istri, dan mengapa hanya istri yang diminta untuk bertanggungjawabkan atas kecepatan memasak, bagaimana dia melayani suami dan anak-anak di pagi hari, menyiapkan masakan, membereskan rumah, dan lain-lain. Lalu
slide 21. Lalu selanjutnya terdapat pula tuturan istri, yang mana istri menuturkan pria yang dulu janji sama aku akan menjadi pasangan setara buatku, yang mana tuturan tersebut itu diucapkan dalam hati sebagai awal mula muncul kesadaran bahwa rasa kecewa itu ada akibat tidak dihargai sama sekali oleh sang suami. Yang mana ungkapan ini mencerminkan kesadaran perempuan terhadap peran tradisi gender itu yang mungkin telah diterapkan dalam hubungan mereka. Yang mana awalnya sudah ada perjanjian bahwa hal itu tidak akan terjadi, tetapi tetap terjadi. Dan sang istri pun mulai merasa keberatan dan merasa kecewa atas perlakuan suami yang tidak sesuai dengan janjinya. Nah, pernyataan ini menunjukkan harapan perempuan terhadap pasangan yang setara dalam tanggung jawab rumah tangga, yang mana menyoroti pemikiran bahwa tugas rumah bukanlah tanggung jawab seorang perempuan saja, tetapi seluruh anggota yang bertanggung tinggal pada rumah itu. Lalu melalui ungkapan isi hati ini pula, istri juga menunjukkan bagaimana kekuatannya bahwa dia bukan seorang pelayan di rumah tangga, namun seorang yang setidaknya perlu dihargai kerja kerasnya. Nah, pengorbanan perempuan di bidang tugas rumah tangga seringkali dapat terkait dengan perbedaan kelas sosial dan akses terhadap pekerjaan dan pendidikan. Slide 22. Lalu selanjutnya terdapat pada tuturan istri, ungkapan istri yang mana berawal dari ungkapan isi hati bahwa tersadar rasa kecewa itu akibat tidak dihargai oleh sang suami, yang mana istri mengungkapkan bahwa kepada suami, kamu masih ingat dengan pria ini, sambil menunjukkan foto mereka. Selama ini semua aku kerjakan sendiri, jangankan bantu, peduli sama aku aja kamu enggak. Lalu setelah mengungkapkan rasa kecewa tersebut, mengajak anaknya untuk pergi dari hadapan suami. Melalui tuturan tersebut mencerminkan ketidakpuasan istri terhadap peran gender yang sudah menjadi tradisi tersebut, di mana perempuan diharapkan untuk menanggung beban pekerjaan rumah tangga dan merawat anak. Ia menegaskan bahwa suaminya kurang peduli dan kurang membantu dalam tanggung jawab rumah tangga. Pada iklan ini juga dapat dianggap sebagai suatu kritik terhadap stereotip gender yang menempatkan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Ini mungkin mencerminkan dorongan untuk memecahkan suatu stereotip tersebut dan mempromosikan konsep tanggung jawab bersama. Lalu melalui tuturan istri ini juga mencerminkan suatu ekspresi ketidakpuasan itu terhadap perilaku sang suami, kekurang pedulian atas tidak dihargainya semua usaha yang telah dilakukan selama ini juga yang diungkapkan dapat dianggap sebagai pelanggaran norma kesopanan dalam hubungan bersuami istri. Yang mana melalui analisis tersebut juga dapat mengeksplorasi bagaimana norma kesopanan berperan dalam memoderasi interaksi antar anggota keluarga. Perilaku istri yang mengajak anaknya pergi dari hadapan suami dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang mungkin dianggap sebagai bentuk
suatu protes atau tindakan perlawanan terhadap ketidaksetaraan gender yang dirasakannya. Baik, sekarang kita lanjut ke analisis etiket. Suami berkata, "Bertahun-tahun kamu yang lakukan sendiri. Aku gak pernah hargain kamu, apalagi bantu kamu. Maukah kamu memberikan aku kesempatan kedua?" Nah, ternyata suami ini sadar terhadap pembagian pekerjaan rumah tangganya ternyata tidak adil. Analisis dapat menilai sejauh mana iklan tersebut mengakui ketidaksetaraan dalam tanggung jawab dan beban kerja dalam rumah tangga. Suami mengakui bahwa ia tidak pernah menghargai atau membantu istri. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana mencerminkan atau menantang dinamika kekuasaan dalam hubungan dan meminta kesempatan kedua untuk berubah. Sang istri dalam iklan ini bisa dianggap sebagai tokoh yang memberdayakan dirinya dengan mengajukan pertanyaan, "Maukah kamu memberikan aku kesempatan kedua?" Analisis ini dapat mengeksplorasi bagaimana iklan ini membangun narasi pemberdayaan bagi kaum wanita. Kesantunan. Di sini ada percakapan istri yang mengangguk tanda memaafkan. Nah, ini dianggap sebagai tindakan kesantunan yang positif. Dan penggunaan isyarat nonverbal seperti mengangguk dapat diartikan sebagai tanda penghargaan terhadap suami. Yang kedua, mempertimbangkan pandangan bahwa perempuan mungkin merasa sulit menolak tindakan sopan tanpa menyinggung perasaan. Ini bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari sosialisasi gender yang memasukkan harapan agar perempuan bersikap ramah dan menerima. Jadi perempuan di sini dia ramah dan menerima suaminya kembali. Norma kesantunan yang menyeratkan perlindungan terhadap perempuan juga dapat dianggap sebagai bentuk ketergantungan atau sebaliknya. Beberapa feminis mungkin melihat norma tersebut sebagai melekatkan peran lemah pada perempuan, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai bentuk kepedulian. Nah, ini bentuk kepedulian suami terhadap istri peduli terhadap suami. Jadinya ada timbal balik, ada aksi reaksinya. Lalu yang keempat, kesantunan sebagai sebuah penilaian. Nah, kalimat ini ada dalam intro yang di awal tadi kalau teman-teman lihat videonya. Banyak suami tidak menghargai istri, apalagi memasak di dapur. Nah, tak jarang yang sering memasak di dapur kan oleh itu adalah kaum wanita atau istri. Suami itu jarang sekali namanya masak di dapur. Pernyataan seperti ini, memasak di dapur, mungkin mencerminkan norma kesantunan yang memposisikan perempuan secara tradisional dalam peran dapur dan pekerjaan rumah tangga. Pendekatan kesantunan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana norma-norma ini diperkuat atau dipertanyakan dalam iklan. Kesantunan dari perspektif feminisme dapat menilai apakah iklan ini memperkuat dinamika kekuasaan yang ada, seperti pemberian nilai terhadap peran-peran gender yang sudah terinternalisasi dalam masyarakat. Nah, jadi yang terinternalisasi dalam masyarakat itu misalnya perempuan itu harus di rumah, perempuan itu harus mengurusi pekerjaan rumah, perempuan itu harus tunduk terhadap suaminya, itu pasti ya. Pokoknya yang sudah mempunyai mengeneralisir atau mencap perempuan itu harus begini. Nah, kita beralih pada kesimpulan bahwa kelas, ras, dan gender tidak secara sederhana menentukan pola interaksi. Peserta interaksi menegosiasikan kelas dan seperti halnya kesopanan diinterpretasikan berdasarkan stereotip, jadi ada stereotipnya. Kesantunan tidak dapat dianggap universal karena terkait dengan nilai dan perilaku terkait gender dan kelas. Kelas menengah tidak selalu menggunakan kesantunan negatif, dan kelas pekerja tidak selalu menggunakan kesantunan positif karena tergantung kembali ke budaya masing-masing. Terus, interpretasi kesantunan lintas kelas dapat memicu perdebatan dan kesalahpahaman, menyoroti kompleksitas dalam hubungan antara kelas, gender, dan kesantunan dalam interaksi sosial. Hal ini menunjukkan interpretasi yang berbeda terhadap kesantunan positif atau negatif. Peserta mungkin lebih memilih kesantunan sesuai dengan kelas mereka, mempengaruhi cara menafsirkan ujaran. Namun penting bagi setiap ahli bahasa untuk menghindari asumsi dan penilaian berdasarkan stereotip kelas. Analisis kesopanan harus objektif, tidak terpengaruh oleh asumsi kelas atau stereotip ini, dan menggunakan norma kesopanan sebagai panduan.
Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Selamat melanjutkan aktivitas. Apabila ada pertanyaan, silakan boleh disampaikan di kolom komentar atau di chat WA.